Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Sabilul Mu'minin, Sabilul Muhtadin, Jalan Arjuna Pare, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu'i, kitab yang membahas tentang berbagai macam jual beli. Dan pada kesempatan pagi hari ini masuk pembahasan bab yang baru, Abwabus Salami, bab-bab tentang jual beli salam, wal qardi dan hutang piutang, wal rahni dan gadean. Disebutkan dalam hadis yang berikutnya, al-haditsu as-sabi'u wal ishruna wa thamanumi'ah, hadis yang ke-827. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Al-Madinah. Jadi ketika beliau berhijrah, kemudian beliau sudah tiba di kota Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah wahum yuslifuna fis thimari, mereka mengadakan jual beli as-salam fis thimari, pada hasil-hasil tanaman atau hasil-hasil dari buah-buahan, as-sanata, dalam waktu setahun, was-sanataini, maupun 2 tahun. Jadi jual beli salam itu para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala adalah jual beli yang mana barangnya belum dikasihkan tapi uangnya diberikan terlebih dahulu. Jadi uangnya sudah dibayarkan kepada penjual padahal barangnya belum diberikan. Itu adalah jual beli salam. Namun disyaratkan, nanti akan disebutkan dalam hadis ini, boleh dilakukan apabila orang itu mampu menyediakan barang pada saat dibutuhkan. Jadi ketika disepakati bahwa setahun yang akan datang barang yang dibeli itu sudah tersedia, kemudian jika dia ditakar, takarannya jelas, kemudian jika dia ditimbang, timbangannya pun sudah jelas, maka boleh diperlakukan. Nanti saya jelaskan kenapa dilakukan ini, banyak alasannya. Dan terkadang alasannya menguntungkan dua belah pihak sekaligus, jual beli salam ini. Sekarang Nabi menjelaskan, faqala, beliau bersabda, man aslafa, barang siapa yang melakukan jual beli salam
fi thamarin, pada hasil tanaman atau buah-buahan. Disebutkan di sini oleh para ulama, ya. Jadi salam itu kenapa disebut dengan as-salaf? Kata para ulama, as-salafu was-salamu bima'nan wahid. Salaf dan salam itu maknanya satu. Inda ahli lughah, menurut ahli bahasa. Illa anna salafa yakunu qardhan, kecuali salaf itu adalah hutang. Wa yusamma salaman, kenapa disebut dengan salam? Litaslimi ra'sil mali fil majlis, karena penjual yang menyediakan barang, dia menerima modalnya atau hasil dari pembayaran tanaman itu, hasil tanaman itu di dalam majelis. Jadi misalkan begini, 1 tahun yang akan datang saya pesan kurma 5 kintal. Sekarang belum musimnya, baru tahun depan. Jadi hari ini belum musimnya, tahun depan baru Ramadan, baru musimnya. Maka saya boleh membayar sekarang untuk diberikan kurmanya nanti pada saat musim, dengan catatan waktunya jelas, misalkan Ramadan. Yang kedua, takarannya jelas. Kalau misalnya berapa karung ya berapa karung, atau timbangannya jelas. Kalau sekian kintal, sekian kintal. Jadi disebutkan oleh Nabi sini, fal yuslif, hendaknya dia melakukan jual beli salam fi kailin ma'lumin, dengan takaran yang jelas, wa waznin ma'lumin, atau timbangan yang telah diketahui jelas, ila ajalin ma'lumin, sampai batas waktu yang sudah diketahui pula. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walil Bukhari, dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dengan lafaz man aslafa fi syai'in, siapa yang berjual beli salam dalam sesuatu atau pada sesuatu, tidak harus hasil buah-buahan. Saya beri contoh pada jemaah ya, bahwa hal tersebut diperbolehkan karena tidak ada unsur merugikan, asal waktunya sudah jelas, kapan diterima barangnya, kemudian takarannya jelas, timbangannya jelas. Dalam bahasa sekarang speknya jelas, dalam bahasa kekinian jadi speknya jelas. Saya beri contoh ya, misalkan saya butuh ya, pada bulan Ramadan menjelang Lebaran, saya butuh beras sekian ton misalnya. Karena ketika itu orang mesti ya menyediakan beras untuk kebutuhan Ramadan, kebutuhan hari raya. Maka saya serahkan uangnya dari sekarang. Kenapa saya serahkan dari sekarang para jemaah? Begini, kadang penjual itu dia apabila belum ada orang yang pesan, dia bebas menjual ke siapa saja. Padahal saya butuh, dan itu bisnis saya sudah berjalan bertahun-tahun. Kalau tidak saya serahkan uangnya sekarang, dia nanti jual ke orang lain. Dia nanti bebas menjual kemana saja. Sehingga pada saat saya butuh beras pada bulan Ramadan, yang seharusnya saya dapat keuntungan, ternyata saya tidak mendapatkan barangnya. Kalaupun dapat dari orang lain, barang berasnya jelek, pecah-pecah misalnya. Kalau dari orang yang menjadi langganan saya itu, berasnya bagus, tidak pecah-pecah. Ini terjadi para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Terjadi. Jadi ada orang dia sudah biasa berlangganan, ternyata uangnya tidak diberikan dulu. Maka dia jual ke yang lain, dikiranya kita tidak beli, tidak butuh. Akhirnya pada saat kita butuh Ramadan, beras tidak tersedia. Kita cari dari orang lain, hasilnya jelek. Ternyata beras 2 tahun yang lalu dijual ke saya, atau beras yang sudah pecah-pecah, kualitasnya tidak baik, ya, dijual ke kita. Jadi menguntungkan siapa? Pertama, menguntungkan pembeli. Yang kedua, menguntungkan penjual. Penjualnya untung.
Nanti pada bulan Ramadan dia tidak sibuk-sibuk lagi cari pembeli, sudah ada pembelinya, bahkan uangnya sudah diterima. Pertanyaannya, ada yang bertanya kepada kita, apa perbedaan dengan hadis Rasulullah yang mana Rasulullah bersabda, la tabi ma laysa indak, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki atau belum kamu miliki. Apa bedanya jual beli salam dengan menjual sesuatu yang belum dimiliki? Gampang itu Pak. Perbedaannya, menjual sesuatu yang belum dimiliki itu adalah satu, timbangannya tidak jelas. Yang kedua, dia tidak mampu atau tidak bisa menyediakan pada waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, kadang-kadang orang ini memang profesinya bukan itu. Contoh, contoh begini, karena saya tahu cari beras dan saya mau titip uang kepada langganan saya, ya, pengepul beras misalnya. Maka ada teman baik saya begini, wis ron tak golek nih gitu. Ya, saya carikan. Per kilo 1.500. Yusron ini butuh 10 ton. Waduh, kelihatan ini para jemaah. 10 ton ya. Kalau 1 kuintal berapa? 1 ton berapa? 1.000. Berarti 10.000 kilo. Tinggal ngalikan berapa? 1.500. Jelas ini untungnya sudah. Langsung entenono duitmu cepakno. Nah. Terus kemudian atau dia begini, di duitmu. Langsung transaksi. Padahal dia belum punya beras. Dia mau masih cari beras. Dia tidak tahu kualitas beras. Berbeda dengan penjual beras yang memang tahunan dia berdagang beras. Bisa difahami ini? Nah, walaupun pada saat saya beli tadi dalam jual beli yang pertama salam, itu barangnya belum ada. Barangnya baru tersedia Ramadan. Tapi memang dia sudah begitu tiap tahunnya. Dia sudah mampu menyediakan barangnya. Dan kualitas barangnya dari tahun ke tahun tidak berubah. Dia jaga kualitas. Karena petani yang dia ambil sama, petaninya pun menjaga kualitas hasil tanaman padinya. Nah, ini bedanya para jemaah. Yang pertama dibolehkan karena menguntungkan, yang kedua dilarang karena merugikan. Jelas ini para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ini banyak sekarang di negeri kita. Menjual sesuatu yang dia belum memilikinya. Contoh, ya. Dia dengar temannya mau jual sepeda motor. Tanpa izin temannya yang punya sepeda motor, dia tawarkan motor itu ke orang lain. Sudah paham gambarannya, surahnya? Ditawarkan ke orang lain. Setelah ditawarkan ada yang mau, katakanlah ya, temannya ini si A, pemilik sepeda motor. Motornya kita beri contoh Honda Supra X, ya. Supra X 2007 dijual misalnya 9 juta misalkan. Kemudian si B ini dengar temannya mau jual motor, ditawarkan motornya si A kepada si C. Ya, ada motor ini mau kamu beli 2007, ya, Honda Supra X harganya 9 juta. Si C mau, uangnya diberikan. Si B ini kira-kira sudah punya barangnya belum? Belum. Dan dia tidak menjadi maklarnya juga. Dia tidak menjadi orang yang diserai, diwakilkan kepadanya. Baru kemudian setelah dia bawa uangnya, dia datang si A. Ketika datang kepada si A, kamu kemarin saya dengar jual motor. Mana motormu, tak beli ini uangnya. Loh, sudah laku. Sudah laku. Loh, kemarin saya dengar jam 3 sore, iya maghrib sudah dibeli orang. Nah, ini tidak boleh para jemaah. Karena akan menyakiti dan merugikan orang lain. Kenapa merugikan orang lain? Si C akan rugi, uangnya sudah diberikan. Ya kalau si B amanah, kalau tidak uangnya dibawa lari, barangnya sudah tidak ada. Nah, dan bukan hanya itu para jemaah. Uang 9 juta ini sekian jam dibawa orang, dibawa pergi, ini bisa menghasilkan uang loh ini. Kalau orang pasar itu pegang uang 9 juta dalam 1 jam bisa untung sekian ratus ribu, sekian puluh ribu. Ya tidak, rugi. Maka tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki. Berbeda dengan tadi jual beli salam, semuanya jelas, speknya jelas. Dia memang penjual beras yang setiap tahun memang menyediakan, dan kebutuhan saya nanti Ramadan. Nah, untungnya bagi saya
saya nanti pada bulan Ramadan punya beras. Tidak usah mikir-mikir lagi sudah. Ya. Yang kedua, untungnya bagi saya uangnya tidak terpakai. Sebab kadang-kadang saya butuh beras, uangnya terpakai. Kalau saya titipkan dulu, uangnya tidak terpakai. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jual beli salam di zaman ini, Bapak-bapak mungkin sebagian yang pernah dengar ya, ada yang titip uang ke toko bangunan. Ini saya beli semen, saya beli besi, saya beli apa, titip 10 juta. Dia belum bangun dia, nunggu ngumpulkan duit untuk bayar tukang. Setelah terkumpul, berapa bulan kemudian dia datang ke saya nanti 3 bulan lagi ya datang, iya. Semennya sekian sak, sudah, atau besinya sekian lonjor, ukuran ini, jelas speknya sudah jelas semuanya. Dan memang toko bangunan menyediakan, walaupun sekarang semennya lagi kosong stok, mungkin sepekan lagi sudah datang semennya. Kebutuhannya masih 3 bulan. Maka boleh seperti ini para jemaah. Kenapa? Supaya nanti pada saat dibutuhkan sudah dapat tukang, semennya ada. Sebab kalau tidak ada, kadang-kadang dia cari di toko-toko bangunan kecil, harganya lebih mahal. Seperti itu, ya kan? Kemudian juga kadang uangnya terpakai, tidak jadi bangun rumah. Jadi menguntungkan membeli maupun menjual. Thaib. Ini yang dimaksud dengan jual beli salam. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut? Maistafadu minal hadithi. Al-awwalu, yang pertama, masyru'iyatu bai'is salam. Disyariatkan berjual beli dengan sistem salam. Wa huwa aqdun mausufun fi dhimmati, yaitu akad yang mausufun, jelas digambarkan, fi dhimmati, dan berada pada tanggung jawab seseorang. Jadi misalkan sudah diberikan uangnya, betul-betul yang punya beras tadi tanggung jawab akan menyediakan barangnya pada saat dibutuhkan. Karena memang dia penjual, bukan penjual yang baru akan terjun ke dunia itu. Muajjal, dan barangnya itu tertunda. Jadi barangnya akan diberikan pada saat yang dibutuhkan, tertunda, bukan pada saat itu diberikan. Kalau itu kontan namanya. Saya punya uang, ya toh, 10 juta, sediakan beras sekian ton, itu namanya kontan. Langsung berasnya datang, ya. Tapi kalau berasnya nanti tertunda, itulah baik salam namanya. Itulah baik salam. Apa bedanya dengan pemesanan? Hajes namanya. Beda. Kalau pesan kan uangnya kadang-kadang belum diberikan, ya. Saya pesan barang, uangnya belum diberikan. Uangnya nanti ketika barang itu datang baru dibayar. Kalau salam uangnya harus di muka. Salam uangnya harus di muka. Kalau pesan uangnya bisa nanti. Tapi pesan itu terkadang dipermainkan oleh penjual. Bagaimana dipermainkan? Begini, penjual yang tidak amanah ya, hanya ingin cari keuntungan. Itu nanti sudah saya pesan ya, misalnya berasnya. Kemudian datang pembeli yang kedua yang berani memberi bayar mahal, dijual kepada yang kedua. Justru ini Mbak Dini saiki, iki lho, wah ini Mbak Dini akeh gitu, di Jakarta misalnya, dibawa ke Jakarta. Maka diberikan kepada pembeli yang kedua. Akhirnya saya tidak dapat barang. Kalau jual beli salam, dia mau jual ke yang lain takut, uangnya sudah dibawa. Ini berjamaah ya rahmatullah taala. Jadi jual beli salam itu seperti itu, bisa manin makbudin, dengan harga yang telah dibayarkan dan diterima oleh penjualnya, fi majlisil aqdi, di majelisnya akad, di majelis terjadi transaksi tersebut. Yang kedua, tsani, pelajaran yang bisa dipetik adalah yustaratu, disyaratkan, fis salami, dalam jual beli salam, ma yustaratu, apa yang disyaratkan, fil bai'i, dalam jual beli apapun juga sama. Jadi syaratnya sama. Namun wa taslimi tsamani fil majlisi bil ittifaq, disyaratkan untuk menerima harganya, uang pembeliannya di majelis berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi semua ulama sepakat uangnya harus diterima sekarang. Ini semua ulama sepakat. Illa, kecuali satu ulama, annal imam Malikan, Imam Malik, ajaza, membolehkan yauman au yauma ini, boleh uangnya
sehari kemudian atau lusa. Jadi misalnya sekarang transaksi ya, jual beli salam, saya pesan, ini uangnya, ini yang disepakati ulama. Kalau Imam Malik boleh besok uangnya. Kadang-kadang pas disepakati jual beli itu hari Ahad, tidak ada bank buka, padahal dia tidak punya ATM. Itu kadang begitu loh, jual beli Pak, sepakat hari Ahad, karena Pak ketemunya hari Ahad, dia orang ini orang luar kota mau pulang, ya besok Senin dia pulang, ya mau nggak mau misalnya banknya tutup, mau tidak mau dia harus membayarnya hari Senin, ya akhirnya dia baru bayarkan hari apa? Senin, atau baru transferkan hari Senin, seperti itu. Ada beberapa bank itu para jemaah itu di hari-hari tertentu itu transfer tidak semudah hari-hari dinas itu. Apalagi uangnya dalam jumlah besar. Saya ngalami itu. Jadi di hari yang libur itu ternyata tidak semudah kalau transfer di hari apa? Dinas. Apalagi uangnya dalam jumlah besar. Itu bank-bank yang kurang. Bahkan beberapa bank, mohon maaf ini ya, kita tidak bisa memasukkan uang lewat ATM ini. Banyak ini seperti itu. Harus nabung dulu, baru bisa apa? Transfer. Ada beberapa bank demikian. Memang masih ada kekurangan di kelengkapan apa? Sarana bank tersebut. Apalagi di kota-kota kecil atau di desa-desa. Kita kadang-kadang mengalami hal yang seperti itu pada jemaah. Tapi harus akad, terpaksa akad dulu. Uangnya baru sehari kemudian atau 2 hari kemudian. Imam Malik boleh, ya, untuk jual beli salam ini. Tapi ulama sepakat harus pada saat akad. Kalau mau sah harus pada saat akad. Sehingga kalau uangnya baru ada besok, imam-imam yang lain yang mengatakan ya harus besok akadnya, jangan sekarang akadnya, supaya terjadi jual beli apa? Salam. Ini kata sebagian para ulama. Ats-tsalits, yang ketiga, jawazu ta'jili, bolehnya menunda fis salami, dalam jual beli salam, ila sanatin, sampai setahun. Jadi boleh barangnya diberikan setahun yang akan datang, au sanatain, atau 2 tahun yang akan datang, au thalathin, atau 3 bahkan, dengan syarat bisyartin, ya, bisyarti tahdidil waktu, dengan syarat ditentukan waktunya. Misalnya setahun saya ambil berasnya, atau 2 tahun yang akan datang baru saya ambil berasnya, atau 3 tahun yang akan datang, misalkan demikian. Wa ta'jilil ajali, wa ta'yinil ajal, dan ditentukan waktunya, dan juga ditentukan apa para jemaah? Ditentukan timbangan atau takarannya. Jadi itu menjadi syarat, tidak boleh ditawar-tawar dalam jual beli salam. Pelajaran yang keempat, idza kana salamu mimma yukalu, apabila yang dijual dalam jual beli salam adalah sesuatu yang ditakar, fala budda fihi min kailil ma'lum, maka harus dengan takaran yang tertentu. Saya beritahukan ya, bahwa di Indonesia ini masih banyak yang modelnya takar, atau berapa? 1 kotak berapa? Kalau di Arab masih banyak orang yang berjual beli dengan cara demikian. Yang anak tahu ya, di beberapa daerah di Madura, karena saya pernah tinggal di Madura sebentar, itu di sana jual beli buah itu takar. Satu ini loh, dia biasanya pakai apa namanya? Kalau ibu-ibu ada takziah itu bawa beras itu apa namanya itu? Wadahnya yang ember ya. Apa ember? Ember itu. Pakai ember itu. 1 ember berapa gitu. Misalnya salak 1 ember berapa? Mangga 1 ember berapa? Dia tidak pakai apa? Timbang. Ini sudah umum di beberapa daerah. Di Jawa Barat rata-rata beras itu dijual dengan apa? Takar. 1 liter, 2 liter, bukan kilo. Rata-rata begitu, takar. Maka harus takaran yang jelas. Wal mauzun, dan apabila ditimbang, yustaratu fihi, disyaratkan pada jual beli tersebut, an yakuna biwaznin ma'lum, hendaknya dengan timbangan yang tertentu, sudah jelas. Wal ma'dudu bi adadin ma'lum, jika sesuatu itu dihitung, maka hitungannya harus jelas. Apa contohnya dihitung? Pepaya. Pepaya 1 butir, 1 biji, 2, 3, nah itu. Misalnya nangka, itu kadang-kadang tidak ditimbang, tidak tapi dihitung. Nah, seperti itu. Maka harus jelas hitungannya. Pesan berapa nangka, pesan berapa pepaya, ya.
Nah ini para jemaah, maka boleh dilakukan jual beli salam. Demikian yang bisa disampaikan tentang jual beli ini. Insya Allah semua bentuk jual beli itu sudah ada ajarannya dalam Islam. Hanya saja yang menjadi keprihatinan kita, orang Islam tidak mau menerapkan ajaran Islam. Makanya hilangnya keberkahan yaitu para jemaah. Hilangnya keberkahan, bukan hanya hilang keberkahan, musibah demi musibah datang disebabkan kaum muslimin atau masyarakat itu tidak mengindahkan ajaran Islam. Tidak mengindahkan apa? Ajaran Islam. Contoh, nikah itu sudah diajari, tapi masih banyak yang kawin. Bahkan bukan kawin, zina. Kalau kawin itu masih mending, zina ya, ya kawin itu zina sebenarnya, bukan nikah. Akhirnya terjadi gempa bumi, terjadi ini tanah longsor. Silakan dibaca dalilnya. Tanah longsor, gempa bumi itu sebabnya adalah zina, merebaknya perzinahan, dan yang kedua merebaknya musik-musik, alat musik. Orang juga joget, orang ini. Akhirnya lihat sekarang banyak negeri terkena bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu hari pada jamaah di Kuwait. Kuwait itu mana? Ya negara Timur Tengah. Negaranya kecil. Sebesar Kuwait itu sebesar Kabupaten Kediri. Penduduknya ya sedikit, hanya ratusan ribu. 300 ribu atau berapa Kuwait itu. Suatu hari ada seorang syekh ngajar, terjadi gempa bumi. Tapi tidak sampai meruntuhkan gempa bumi, goyang, maksudnya goyang. Kemudian syekh itu berdoa kepada Allah. Di majelis itu dia berdoa, beristighfar, dan mengajak jamaahnya untuk beristighfar, berdoa, dan mengajak pula jamaahnya agar keluarganya diajak beristighfar dan bersedekah, karena sedekah itu bisa menolak bala. Sesudah itu saya bercerita, mari kita berbanyak taubat, karena saya hidup di Kuwait ini sudah 40 tahun tidak pernah ada gempa, baru sekarang ini. Di zaman Umar pada zaman pernah terjadi gempa, goncangan, tapi tidak merusak. Maka Umar mengatakan, kalau kalian tidak berhenti dari kemaksiatan, aku usir dari kota Madinah. Akhirnya sampai sekarang Madinah tidak pernah terjadi gempa, 15 abad, 1500 tahun tidak terjadi gempa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita di negeri kita? Na'udzubillahi min dzalik. Lihat musik-musik Pak, kadang-kadang sampai menggetarkan tembok-tembok, menggetarkan apa? Jendela-jendela kaca itu. Ya Allah, mengganggu orang-orang tua tidak bisa tidur, anak-anak nangis saja. Kalau dulu kan hanya didengar di sekitar rumah itu aja. Sekarang ya Allah, kalau ingin berapa kilo didengar suaranya. Kalau kita lewat Pak, pada naik mobil, reng, dem, dang, dem, dang, dem. Ya Allah. Kemudian zina itu kayak hal yang biasa. Perselingkuhan. Suaminya kerja, istrinya selingkuh. Ya, istrinya di rumah baik-baik, suaminya di luar selingkuh dengan teman kerjanya, dengan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Selingkuh itu kan zina. Na'udzubillah min dzalik. Terjadi, akhirnya apa yang terjadi sekarang? Musibah demi musibah. Dan silakan dibaca dalilnya banyak. Nanti kita dikira ngarang. Dalilnya banyak. Terjadi banyak gempa bumi itu adalah akibat apa? Dan penenggelaman manusia ke dalam bumi akibat merebaknya perzinahan, merebaknya musik, dan mereka mulai berbuat maksiat dengan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Demikian bisa disampaikannya. Mudah-mudahan bermanfaat para jamaah tentang jual beli ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.